Hai, selamat datang di channel Tukang Musik. Kali ini saya akan mengajak Anda masuk ke Gua Batu yang ada di Taman Wisata Alam Bantimurung di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, simak terus, jangan kemana-mana. Pada video saya sebelumnya, kita sudah sama-sama menjelajahi dan berkunjung ke Taman Wisata Alam Bantimurung di Kabupaten Maros. Sudah menyaksikan patung monyet raksasa, juga sudah masuk ke Museum Kupu-Kupu, serta berfoto-foto di sana, dan juga sudah melihat keseruan air terjun dan orang-orang yang ramai berenang di sana. Di video kali ini, kita masih berada di Taman Wisata Alam Bantimurung dan akan menelusuri kedalaman Goa Batu yang ada di Taman Wisata Alam ini. Di sisi sebelah kiri air terjun, Anda melihat ada tangga batu yang menuju ke atas. Itu adalah awal dari perjalanan kita. Dari atas kita bisa menyaksikan aliran air terjun Bantimurung seperti ini, dengan airnya yang menderu dan turun ke bawah. Di kejauhan kita lihat banyak orang-orang yang sedang berenang. Dari air terjun ini menuju ke Goa Batu, kurang lebih ada 800 meter yang harus kita tempuh dengan jalan kaki. Kita sudah berada di pertengahan jalan menuju ke Goa Batu, dan masih kurang lebih 400 meter lagi jarak yang harus kita tempuh dengan jalan kaki. A few moments later. Yeah, because everybody's already here, so we're going to go out. Yeah, let's go. Are we? Okay. Go. Please help them out. Kita sudah tiba di tepian Danau Kasikebo, dan dari sini kita masih harus naik tangga lagi, tangga batu yang tidak mempunyai pegangan tangga, menuju ke Goa Batu. Jalanan yang sempit, anak tangga yang curam, dan cukup lebar, tapi tidak mempunyai pegangan tangga. Harus hati-hati. Anak tangga batu ini memang sengaja dibuat oleh pengelola untuk memudahkan kita menuju ke Goa Batu. Di bawah sana kita lihat Danau Kasikebo, dan sebentar lagi kita akan sampai ke mulut goa. Rombongan kita sudah sampai ke mulut goa, dan kita lihat cukup banyak juga pengunjung yang mengantri untuk masuk ke dalam Goa Batu ini. Di mulut goa ini, Anda bisa menyewa lampu atau penerangan yang bisa dibawa masuk ke dalam goa. Juga tersedia jasa pemandu wisata yang bisa Anda hire untuk memandu Anda ke dalam goa, serta menunjukkan tempat-tempat yang istimewa di dalam goa.
Dengan mengandalkan handphone dan lampu flashnya, saya mencoba mengambil gambar di sini meskipun sedikit agak gelap. Samar-samar kita melihat tekstur dari dinding goa. Ini dia penampakan tekstur dinding goa ketika memakai lampu. Nampak lebih jelas. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam goa batu. Kita lihat kedalaman goa batu yang gelap, dan kita akan menapaki jalan setapak yang terbuat dari beton, yang rupanya sudah dibuat oleh pihak pengelola Taman Wisata Alam di Bantimurung ini, untuk memudahkan para wisatawan masuk ke dalam. Di sini kita ketemu papan bicara yang melarang untuk mencoret-coret dinding atau mengotori area di dalam gua. Pemandangan yang agak suram karena lampu yang kita sewa rupanya juga tidak bisa menjangkau terlalu jauh dan tidak bisa memberikan penerangan yang cukup untuk kamera handphone yang saya bawa. Dari jauh kita lihat ada orang yang keluar membawa lampu juga. Itu dia jalan betonnya. Anda bisa melihat sendiri jalan yang lebarnya kurang lebih 1 meter. Di lantai dan di langit-langit dinding goa banyak sekali kita lihat tonjolan batu-batu kapur yang menurut orang pertambangan yang mengerti tentang struktur goa, yang di bawah ini, yang tajam-tajam di bawah ini namanya stalagmit. Sedangkan yang di langit-langit disebut stalaktit. Menurut ahli geologi, stalaktit dan stalagmit terbentuk oleh tetesan air yang mengandung kalsium karbonat atau kapur. Dalam kurun waktu ribuan tahun, stalaktit dan stalagmit yang terbentuk bisa saja saling bertemu dan membentuk sebuah tiang kapur. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk menyaksikan tetesan air yang turun dari stalaktit. Itu dia, tetesan air dari stalaktit. Bukti bahwa banyaknya air yang jatuh dari langit-langit goa adalah lantai yang basah. Kita terus lagi dan harus melewati celah sempit ini dan juga celah yang rendah. Harus merunduk untuk masuk ke dalam sini. Dan harus hati-hati agar kepala tidak terbentur stalaktit. Di jalan sempit ini juga merupakan akhir dari jalan setapak beton yang sudah kita lewati tadi. Karena di dalam sini tidak terdapat lagi jalan beton, hanya lantai tanah saja. Nah, beginilah pemandangan di dalam goa, penuh dengan stalaktit yang bergantungan. Kita coba masuk lebih dalam lagi, awas kepala. Iya, bisa saja kita terbentur di situ. Kita mencoba mencari akhir dari perjalanan kita ini, atau ujung dari goa. Di dalam rupanya sudah ada orang. Akhirnya kami bertemu dengan ujung dari goa. Rupanya berupa celah sempit yang sulit dimasuki untuk orang dewasa. Itu dia. Akhirnya di situ.
Banyak sekali stalaktit di sini yang basah dan mengandung air. Rombongan kita sempat berfoto di dalam goa dengan penerangan seadanya. Guys, sayang sekali keindahan goa ini ternodai oleh banyaknya coret-coret yang ada di dinding goa. Coretan-coretan ini dibuat oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan jejak di sini. Tonjolan-tonjolan kecil ini adalah bibit stalagmit yang suatu saat akan menjadi besar. Di dalam goa ini juga kita temukan sebuah celah sempit atau berupa ceruk yang konon kabarnya dipakai untuk tempat bersemedi atau pertapaan orang-orang dahulu kala. Oke guys, kita selesai mengeksplor kedalaman goa. Sekarang kita akan keluar kembali menuju ke atas melalui celah sempit ini lagi dan kembali ke jalan setapak beton. Harus ekstra hati-hati dan merunduk. Jalannya basah dan licin. Di luar sini juga masih saya dapati banyak sekali coretan-coretan iseng yang dibuat oleh pengunjung yang tidak bertanggung jawab pada dinding goa. Mereka meninggalkan jejak di sini, meskipun sudah ada papan peringatan untuk tidak mengotori area goa. Kedepannya, mungkin pihak pengelola Taman Wisata Alam Bantimurung dan Goa Batu ini harus memikirkan untuk memasang CCTV agar bisa memantau kedalaman goa dan juga untuk keamanan pengunjung. Setelah kita mengeksplor kedalaman goa, sekarang kita akan kembali menuju ke mulut goa atau keluar dari dalam goa melalui jalan setapak beton ini lagi hingga ke mulut goa. Sebelum keluar, kita harus mengembalikan dulu lampu yang sudah kita sewa dan kita bawa masuk ke dalam goa tadi. Setelah itu, kita akan kembali menuruni tangga batu menuju ke Danau Kasikebo.
Nah, kita sudah sampai di tepian Danau Kasikebo. Dan di sini juga kita akhiri perjalanan kita kali ini. Dalam perjalanan ke Goa Batu, banyak sekali papan bicara yang kita temukan. Akan tetapi, apakah ini diindahkan atau tidak? Silahkan Anda bisa menilainya sendiri. Anda juga bisa menemukan musola tua yang bentuknya amat artistik di Bantimurung. Nah, begitulah video saya kali ini. Semoga saja Anda suka. Kalau Anda suka, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Kritik dan saran silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.